Kalau kita baca 2 Samuel, atau beberapa kali kita bisa dengar tentang Mephibosheth melalui 2 Samuel, melalui Mephibosheth dan Daud. Tuhan melukiskan hubungannya, dan dengan itu saya kira Tuhan mau menggambarkan hubungan Tuhan sama kita semua. Mephibosheth adalah anak dari Yonatan sama cucu darinya, Saul. Saul sama Yonatan mereka mati satu hari untuk peperangan, dan pada waktu mereka dikabarin mereka kalah dalam perjalanan kabur, dia terjatuh dan kakinya tertimpang. Dia berusia 5 tahun. Setelah itu Daud menjadi raja Israel. Lalu Mephibosheth dia tinggal di rumahnya Magil di Rodobal Amir. Pada waktu dia Saul kalah di perang, dia adalah berusia 5. Jadi sebab sebagai orang yang berusia 5 tahun, dia tidak sama sekali tahu politik atau yang lain-lain. Hanya orang-orang yang penjaga bersama dengan Mephibosheth kasih tahu tentang informasi semua yang sejarah terjadi kepada Mephibosheth. Selama hidup dia dengar tentang ayahnya dan Saul, kakaknya bagaimana, bagaimana hubungan Daud sama Saulnya, bagaimana dan Daud, Saul mau membunuh Daud dan Daud mau kabur daripada dia, dan lalu dia seperti musuh Daud menjadi raja Israel. Jadi Anda harus menyembunyikan diri di sini, dan informasi seperti ini dia dengar dan tinggal di dalamnya. Walaupun Mephibosheth tidak sama sekali mengetahui atau bertemu dengan Daud, tetapi dia selalu merasa takut kepada Daud. Kalau saya datang ke Yerusalem, kalau ada seseorang yang mengenalkan aku dan kabar kepada Daud, kemungkinan aku akan mati. Lebih baik saya tinggal di desa ini, kampung ini, dengan hati ini, pikiran ini. Mephibosheth dalam rumahnya Rodobal Amir. Tetapi apa yang Mephibosheth masih belum tahu adalah yang seperti kita tahu adalah perjanjian di antara Yonatan dan Daud. Kita baca 2 Samuel pasal 9. Kalau kita baca pasal 8, Daud sudah melakukan banyak peperangan, dan itu menjelaskan sedikit sederhana di 2 Samuel di pasal 8. Lalu pasal 9 jadi tiba-tiba dia mau cari seseorang yang keluarga dari Saul. Dan kalau kita ditarik waktu, pada waktu Daud menjadi hamba dari Saul, Saul masih menjadi raja. Dan oleh karena Daud membunuh Goliat, dan Saul mempunyai pikir, Daud ini akan menjadi raja Israel, dan hati itu bisa menjadi besar di dalam hati Saul. Sebetulnya Tuhan mengirim Daud untuk Saul, tetapi Saul usahakan banyak sekali untuk membunuh Saul. Dan pada waktu Daud berkata kepada Yonatan, Yonatan, ayahmu akan membunuh aku. Tidak mungkin. Kenapa ayahku tidak akan membunuh kamu? Apa saja dia mau mengingini atau melakukan apa-apa, dia selalu berkata padaku. Dia tidak sama sekali sebut apa-apa. Kemungkinan kamu salah paham.
Ya bukan, ayahmu akan membunuh aku. Yang dikata Daud kepadanya. Yonatan fikir tidak mungkin, tetapi kalau begitu, kalau anda fikir begitu, aku akan bertanya dan mau cari apakah ayahku mau membunuh kamu atau tidak. Jadi kalau kamu tersembunyi di sini, kalau saya menemukan hati yang ayahku akan membunuh kamu, akan membantu kamu bisa kabur dari sini. Jadi itu perkataan-perkataan itu tertulis di 1 Samuel. Kita coba cari 1 Samuel. 1 Samuel 20 ayat 12 katanya. Yang sebelum ayat 12 ini dua-duanya berkata, saling mengobrol. Dan Yonatan sudah, dan ayat 12 1 Samuel pasal 20 ayat 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu memperhatikanku kepadaku. 13, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, baiklah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi pada aku, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan berikan engkau pergi dan engkau dapat dengan selamat. Jadi seperti yang ini, perkataan mengobrol dengan Yonatan sama Daud berada di 1 Samuel 20. Kalau ayahku mau membunuh kamu atau tidak, saya akan kabari kepadamu. Kalau ayahku mau membunuh kamu, aku akan kasih tahu kepadamu biar kamu bisa kabur dengan aman. Ini sudah janji sama Yonatan sama Daud. Janji ini tidak akan selesai sampai ini. Setelah itu akan ditambah beberapa hal lagi. Kalau kita baca ayat 14, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan menyelapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. 16, janganlah nama Yonatan terputus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menebus belas. Jadi kita ulang lagi katanya, kalau ayahku punya baik hati kepadamu, aku akan kasih tahu. Kalau ayahku mau membunuh kamu, aku akan kasih tahu kepadamu biar kamu bisa kabur. Tetapi Daud, kalau selama kamu hidup di dunia ini, harus dikasih belas kasihan kepadaku biar aku tidak mati. Dan pada waktu Tuhan telah memutuskan semua musuh kepadamu, janganlah kamu memutuskan keturunanku dari keluargaku. Jadi artinya apa? Aku akan membantumu. Jadi kamu akan membelas kasihan kepadaku juga, katanya Yonatan kepada Daud. Pada waktu Tuhan membantu membunuh semua musuhmu, tapi jadi dua-duanya bersumpah bersama. Lalu semakin waktunya telah berlalu, lalu Saul mati bersama dengan Yonatan. Lalu Saul meninggal dan Daud menjadi raja, dan sesuai dengan perkataan, seperti yang perkataan dan firman ditulis di 1 Samuel, semua musuh telah terputus dan mati. Setelah itu Daud mengingat kembali tentang perjanjian sama Yonatan. Jadi dia bertanya kepada penguasa-penguasanya, apakah ada yang tertinggal dari keluarga Saul? Dia mau cari seseorang daripadanya. Jadi pasal 9 ayat 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tertinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Iya, dia baru ingat tentang perjanjian bersama dengan Yonatan. Jadi dia mau cari seseorang daripada keluarganya. Jadi dia mau cari, lalu dia bisa menemukan namanya Ziba, ada hamba dari Saul. Lalu dia tanya kepada Ziba, lalu dia kasih tahu dia
kasih tahu tentang Mephibosheth yang tinggal di rumah Makhir bin Amir di Lodebar. Lalu, jadi oleh kerana itu, lalu Daud panggil Mephibosheth dan sampai datang ke istana raja. Ini adalah cerita 2 Samuel 9. Lalu Daud berkata kepada Mephibosheth, "Hai Mephibosheth, jangan takut." Dengan itu, kata dia sesungguhnya, ayat 7, 2 Samuel 9 ayat 7, Daud berkata, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Daud berkata ini, "Hei, kamu tidak perlu takut. Oleh karena ayahmu Yonatan, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu." Kalian, ini artinya apa? Daud tidak mendatangkan Mephibosheth karena kebutuhan. Apakah Mephibosheth pintar untuk dibantu oleh peperangan atau baik untuk mengetahui tentang hukum? Tidak mungkin. Aku akan menganggap dia pengawas aku untuk peperangan. Aku diminta daripadanya, aku membawa dia ke sini. Tidak mungkin begitu. Dia seorang anak, dia orang yang kakinya timpang, dia tidak sama sekali baik untuk peperangan atau yang lain-lain. Sebenarnya, walaupun Daud melihat Mephibosheth sekarang, sebenarnya bukan melihat Mephibosheth, tetapi dia melihat Yonatan dan mengingat kembali tentang Yonatan. Kenapa Mephibosheth datang di tempat itu adalah karena dia adalah anak dari Yonatan saja. Kalian, di Kejadian, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, ya kan? Jadi artinya gambar Tuhan, dua mata, hidung, mulut seperti ini apakah ini adalah gambar Tuhan? Bukan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dia diri. Tubuh Tuhan kasih seperti mangkok untuk mengambil roh Tuhan, dan di dalam hati kita sudah mempunyai gambarnya Tuhan. Kalian, akhir-akhir ini saya belajar tentang Kejadian dan Kemah Suci, dan untuk siapkan KKR ini, siapkan bahan-bahan hopa untuk itu. Nah, saya masih kurang tahu apakah saya bisa berkata seperti ini atau tidak. Kalau ada bersalah, tolong memahami dengan baik-baik dan kasih tahu dengan baik-baik. Dan saya mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya punya 3 anak. Kalau saya juga bisa merasa aku mengasihi kepada ketiga anakku ini. Sebelum aku menikah, sebelum melahirkan anak, semuanya saya mau memfokuskan dirinya sendiri. Kalau saya diberi hadiah, saya senang seperti itu. Saya mengutamakan dirinya sendiri. Tetapi setelah saya menikah sama istri dan melahirkan 3 anak, ketika saya bisa melihat, bukan aku adalah center atau diutamakan dirinya sendiri, tetapi anak-anakku adalah terutama di dalam bagian kehidupanku. Kalau saya merasa bahagia sendiri, tetapi kalau saya melihat kebahagiaan kepada anakku, saya merasa lebih bahagia. Walaupun saya merasa agak susah, capek, walaupun begitu, kalau saya bisa melihat kebahagiaan kepada anakku, saya merasa jauh lebih bahagia daripada aku bahagia sendiri. Memang anak-anak ini berasal dari aku. Bukan aku mengusahakan mengasihi mereka, tetapi kalau hanya melihat mereka saja, aku mengasihi mereka, menyayangi mereka. Terus di gereja kami juga punya banyak anak-anak. Memang mereka cantik, ada yang baik. Saya suka omong seperti begitu. Tetapi
Aku tidak sama sekali punya hati mengasihi anak-anak yang lain seperti anakku sendiri. Dan kalau saya tidak mengasihi seperti anakku, tidak ada yang omong yang buruk kepada anakku kan? Karena anak-anakku berasal dari aku dan menurut gambar aku, dan Tuhan kasih hati untuk mengasihi, menyayangi anakku. Jadi aku sayangi kepada anak-anakku. Karena itu, walaupun aku bukan orang yang bersikap mengorbankan diri sendiri kepada orang-orang lain, tetapi kalau saya mengorbankan diri kepada anakku, saya merasa senang dan suka. Memang ini bukan hati yang penuh sama dengan firman Tuhan, tetapi untuk saya juga merasa sedikit seperti begitu. Saya bisa merasa bagaimana Tuhan mengasihi kepada kita semua. Kita semua berasal dari Tuhan, dan kita semua mempunyai gambar Tuhan di dalam hati-hati kita. Yang seperti aku mengasihi anak-anakku yang menurut gambar aku, seperti itu Tuhan tetap mengasihi kepada kita yang mempunyai gambarnya diri. Kenapa? Tuhan mengampun semua dosa kita. Kalau tidak, kita mempunyai dosa untuk menghambakan datang kepada Tuhan, dan perasaan dosa itu akan menjadi tembok di antara kita sama Tuhan. Walaupun kasih Tuhan terus mau datang kepada kita, tetapi perasaan kejahatan, perasaan dosa yang ada di dalam hati-hati kita, jadi hati kita makin menjauhkan diri daripada Tuhan. Jadi untuk membebaskan itu, Tuhan mengampun semua dosa-dosa kita. Dan kalau kita melihat hubungan Tuhan sama kita adalah pipa, di dalam pipa tidak ada yang hambatan, tidak ada yang menghalangi, dan sudah menjadi kosong dan bersih. Tuhan menyambung kembali kita sama Tuhan. Jadi Tuhan telah mengasihi kita yang tinggal di dunia ini, yang diciptakan oleh menurutnya Dia, dan mau memberi belas kasihan anugerah kepada kita. Kalau kita melihat Mephiboset, dia tidak sama sekali mempunyai persyaratan yang lain untuk datang di istana kerajaan, dan tidak perlu dibutuh kepada Daud. Ya, dia tidak sama sekali mempunyai apa-apa untuk datang ke istana kerajaan. Kenapa dia datang? Alasan apa dia tinggal di situ adalah dia adalah anak Yonatan. Artinya dia mempunyai gambar dari Yonatan, dia berasal dari Yonatan saja. Sebenarnya Daud sebagai bayangan dari Tuhan kepada kita, dan Mephiboset berarti manusia seperti kita. Tuhan sesungguh mau memberi anugerah dan mengasihi kepada kita yang mempunyai hati Yesus. Sudah lama sekali, sudah banyak waktu, saya pikir kenapa Tuhan mengasihi aku adalah aku mempunyai roh Tuhan, aku menjadi anak Tuhan, aku mempunyai gambar Tuhan. Tetapi sudah lama sekali saya mempunyai pikiran bahwa aku berbuat sesuatu yang baik biar diberkati oleh Tuhan atau dipuji oleh Tuhan. Jadi kalau saya membuat sesuatu yang membuat sesuatu yang baik, saya merasa puas di depan Tuhan. Dan kalau saya merasa berbuat sesuatu yang jahat, aku berputus asa di depan Tuhan dan berasa takut kepada Tuhan, apakah Dia akan mengutuk aku atau tidak. Saya terus berpikir begitu. Saya menjadi ayah dari ketiga anak ini, dan kapan saya merasa susah sekali adalah pada waktu anakku berbuat salah. Aku bisa memukul, membenarkan mereka,
Kadang bisa memukul untuk mengatakan biar memperbaiki pola pikiran hidupannya. Tetapi apa yang terus menyakiti hatiku adalah pada waktu saya melihat mereka tidak mau datang kepadaku karena saya memukul mereka begitu. Setiap kali saya melihat anak-anakku tidak mau datang kepadaku, saya berasa, ya Tuhan pun akan berasa begitu. Pada waktu kami berbuat sesuatu kejahatan, tidak melakukan baik, oleh karena itu kami takut datang kepada Tuhan. Dan kami merasa takut kepada Tuhan sendiri, jadi Tuhan tidak akan membantu aku dan mendekati aku. Pada waktu kami mempunyai hati seperti itu, ini akan menyakiti hati Tuhan. Ya kan? Malam hari ini kita baca tentang Mephibosheth, dan Daud telah menerima Mephibosheth. Bukan karena Mephibosheth berbuat sesuatu yang baik atau yang dipuji sesuatu, tetapi karena dia adalah anak Yonatan. Dan Daud sudah mempunyai janji sama Yonatan. Jadi dia terima Yonatan, menganggap salah seorang anak raja dan tinggal bersama di dalam istana. Tetapi apa yang terjadi setelah hal ini terjadi di pasal 9, ada sesuatu yang terjadi bisa menemukan hati Mephibosheth pada waktu penganiayaan dari Absalom kepada Daud, dan Absalom mempunyai tentara memusuhkan dan tiba-tiba Daud mau kabur dari istana. Lalu dalam perjanjian kaburnya dia ketemu hamba dari Saul, Ziba, yang tadi kita sebutkan tadi ya. Dan dia bertanya kepada Ziba, di mana? Dan dia tanya, di mana Mephibosheth? Oh, sang raja, Mephibosheth mengutuk engkau, dan Tuhan akan mengembalikan negara ini kepada keluargaku. Dia bilang begitu. Jadi Daud mempunyai hati yang tidak nyaman kepada Mephibosheth. Setelah peperangan itu selesai dan Daud balik pulang ke istananya, dan dia mau cari ketemu Mephibosheth, tertulis di dalam Alkitab, dan dia kata kepada Mephibosheth, "Hai Mephibosheth, kenapa kamu ikut aku? Kamu tidak ikut aku." Coba kita cari di 2 Samuel pasal 19 ayat 25. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanya raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephibosheth?" 26 jawabnya, "Ya Tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini adalah," katanya, "pergilah kendali berkataku, supaya aku menunggangi dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambaku ini timpang." Jadi Mephibosheth sudah berkata yang berbeda dari Ziba. Kata dia, "Aku adalah orang yang timpang, aku mau datang naik keledai, mau ikut engkau." Tetapi Ziba menghalangi aku, menipu aku, dan tidak boleh mengikut Anda, katanya. Tapi yang lucu adalah, yang menarik adalah Alkitab ini, Ziba berkata, Mephibosheth ini sudah berkata, "Tuhan akan mengembalikan raja ini kepada keluarga Saul, kepadaku," katanya Ziba. Dan Mephibosheth berkata yang beda lagi. Yang menarik dalam Alkitab adalah Alkitab tidak berkata siapa yang berkata yang benar. Ini adalah pendapatku sendiri. Yang pertama itu hal itu tidak begitu penting. Jadi saya sendiri
memang ini apakah apa yang benar aku harus dikasih tahu kan? Yang aku sendiri pikir siapa yang omong yang benar. Sebenarnya bagaimana Mephibosheth bisa hidup karena Raja Daud kan? Oleh karena Daud dia tinggal di istana, dan oleh karena Daud dia bisa mempunyai semua milik dari Saul. Kalau dia dikeluarkan dari kalau Daud keluar dari Absalom dan anak-anaknya bisa menjadi raja. Kalau begitu Mephibosheth tidak bisa menjaga posisinya. Saya tidak pikir Mephibosheth tidak tahu itu. Kalau Mephibosheth menjauhkan diri kepada Daud, dia sudah sama dengan orang mati, tidak akan dianggap orang yang baik, orang yang baik untuk tinggal di dalam istana. Ini pendapatku dirinya sendiri, tetapi kira saya Ziba berbohong kepada Daud untuk mencuri semua harta-harta yang itu. Tetapi kenapa Alkitab tidak sama sekali berkata siapa yang berkata yang baik, benar atau yang salah? Masih kurang tahu kenapa. Tetapi pendapatku, pandanganku, lebih baik apakah Mephibosheth ikut atau tidak. Lebih baik daripada itu, Daud merasa agak tidak nyaman kepada hati Mephibosheth. Kalau Mephibosheth ikut atau tidak, dia sudah mempunyai janji sama Yonatan. Selama kehidupannya, dia sudah berjanji kepada Yonatan akan membelas kasihan dan memberi anugerah kasih karunia kepada semua keluarga dari keluarganya, keturunannya. Jadi walaupun Mephibosheth ikut dengan Daud atau tidak, dengan itu Daud tidak akan menghukum dia. Tetapi kalau saya membaca tentang Mephibosheth, itu sudah sama dengan kita semua. Hati-hati kita dan saya sendiri. Kalau saya melihat hatinya Mephibosheth, hati dia agak jauh, sudah jauh sekali daripada hatinya Daud. Tadi saya baca 2 Samuel ayat 9, dia sudah mempunyai anaknya kan? Dia sudah menjadi kedua kakinya timpang karena kecelakaan, artinya anaknya akan menjadi normal. Kalau orang lumpuh tidak bisa berjalan, tetapi orang kakinya timpang, artinya walaupun susah tapi tidak bisa berjalan, ya kan? Ya, Daud dia sendiri berjalan untuk berjalan, dia tidak berkasuh, tetapi dia sendiri pun bisa ikut sama Daud. Tetapi dalam hatiku juga mempunyai hati seperti Mephibosheth. Tuhan, dalam firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah mati dan menghapus semua dosa kita. Tidak hanya mati karena dosa kita, tetapi kesedihan, penangisan, penyakit, dan untuk semua segalanya. Untuk itu Tuhan mati karena semua segala kita. Dan Tuhan telah menghancurkan semua tembok-tembok di tengah kita sama Tuhan. Jadi sudah jalannya terbuka, tidak ada kekurangan, tidak ada terputusan. Tuhan telah membuka jalan bersih sampai datang kepada Tuhan. Jadi kapan saja, bagaimana saja kita bisa datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan Allah, sudah menjadi baik-baik. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada kesusahan, tetapi
Sebenarnya Tuhan tidak akan melihat kita sendiri, tetapi Tuhan melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam tengah hati kita. Tuhan Allah tidak akan melihat orang yang kekurangan seperti ini, tetapi Tuhan melihat apa? Darah Yesus Kristus. Untuk itu, dengan melihat darah Yesus Kristus, Dia mendekati kepada kita, menunggu kita datang kepadanya, dan mau berjalan dengan saya, dan Dia mau membelas kasihan kepada kita. Kalau ada susah dan sedih, Tuhan mau pegang tanganku, mau menarik aku, memimpin aku, mau membagikan hatinya dengan kita. Ini adalah hati Tuhan Allah kepada kita. Jadi melalui Yesus, Dia telah menghancurkan semua hambatan. Kayak tembok di tengah Tuhan antara kita telah dihancurkan, dan tidak ada hambatan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang halangan biar kita datang kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi iblis menipu hati kita, hati aku. Sekarang ini di dunia ini, semua orang mereka telah terikat dengan apa yang perbuatan dirinya sendiri. Sejak kecil, mereka harus berbuat sesuatu baik. Aku harus mengusahakan dengan baik-baik, aku harus berhasil. Semuanya ini, semua orang terikat standar-standar yang tertentu yang diciptakan oleh iblis. Oleh karena itu, setiap kali kita berdiri di depan Tuhan, kita merasa beban. Kenapa? Karena kita merasa berat hatinya, beban hatinya, karena kita kira kita harus membawa sesuatu yang baik kepada Tuhan, tetapi kita masih belum punya sesuatu yang baik dari dirinya sendiri, kan? Jadi kita merasa tidak aman, tidak puas kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya untuk pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan telah menghancurkan semua hambatan kepada kita biar kita datang kepada Yesus Tuhan. Kalau kita melihat perbuatan Yesus datang kepadanya, itu sudah cukup sekali. Tetapi kita melihat dirinya sendiri, oh aku ini adalah orang yang kekurangan untuk kebenaran, perbuatannya apa-apa, jadi tidak bisa datang kepada Tuhan. Untuk meragu-ragu dirinya sendiri itu akan menyakiti hati Tuhan jauh lebih besar. Yonatan adalah satu-satunya orang yang mempercaya kepada Daud, berkenan kepadanya. Jadi oleh karena Yonatan, oleh karena posisi sebagai anak dari Yonatan, dengan itu Daud bisa mengasihi kepada anaknya dan bersama dengan dia. Tetapi Mephiboset, dia sudah tahu tentang Daud, jika diberitahu dari Ziba atau yang lain-lain, dia akan membunuh aku. Dia sudah mempunyai konsep tentang Daud dirinya sendiri. Walaupun Daud tidak mempunyai hati kepada Mephiboset seperti itu, tetapi Mephiboset sendiri mempunyai hati kepada Daud yang beda dari Daud. Seperti 2 Samuel 19 ayat 24 tadi, juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak melihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Setelah Daud berangkat kabur dari istana dan sampai pulang, Mephiboset dia hidup dalam kesusahan. Ya, lebih baik dia mau mengusahakan, memperlihatkan, aku tetap bersama denganmu dalam hati. Tetapi Daud tidak suka untuk melihat Mephiboset seperti bentuknya begitu. Kenapa Mephiboset tidak berani berdiri di hadapan Daud? Walaupun ayahnya sudah berjanji, janji yang kuat dengan Daud, tidak akan menghukum keturunannya. Tetapi kenapa dia tidak percaya dan dia masih tidak bisa mencuci bajunya dan memelihara janggutnya,
Kenapa Mephiboset tidak berani berdiri terhadap Daud? Kenapa dia tidak memelihara benggotnya, pakaian tidak dicuci? Kenapa dia harus pakai pakaian atau bentuk? Dia juga merasa kesusahan. Saya bisa merasa ini hati yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau kita ada kekurangan, pasti kita mempunyai kekurangan. Tetapi Tuhan, oleh karena kematian Yesus Kristus, oleh karena korbankan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berani datang kepada Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan kepada kita. Ya, saudara yang dikasihi, kami melakukan konser Gracias Christmas Cantata. Kami mempunyai banyak acara CLF atau yang lain-lain, tetapi Christmas Cantata ini menjadi besar di dalam hatiku. Kalau kita mengaturkan kantata, banyak kali kami merasa susah. Tetapi Tuhan mengasihi dan menyenangkan tentang kantata, dan kami bisa merasa dan melihat Tuhan membantu untuk Christmas Cantata. Aku ini adalah hamba yang kurang sekali terhadap Tuhan. Dan Tuhan pun sudah tahu itu. Saya kira Tuhan pun sudah tahu. Tahun yang lalu, kami bisa beritakan Injil kepada orang-orang Amerika, 130.000 orang. Kalau saya ketemu seorang demi seorang, sampai kematian, kalau saya tidak akan beristirahat, ketemu dan beritakan Injil kepada sepanjang kehidupanku, susah sekali sampai 130.000 orang. Tetapi Tuhan izinkan beritakan Injil kepada orang 130.000 orang dalam 1 bulan saja. Tahun ini adalah ke-10 tahun untuk tur kantata di Amerika, tapi saya tak akan khawatir karena virus corona. Apakah virus corona ini akan selesai sampai bulan September atau tidak? Ini adalah salah satu doa aku untuk menyelesaikan virus corona, biar kami bisa tur konser Gracias Christmas Cantata. Tahu kalau walaupun sudah selesai, hati-hati orang masih ada takut untuk kumpul orang atau yang lain. Ya, beberapa yang permasalahan saya kira dan berdoa untuk itu. Saya minta anugerah dari Tuhan. Tuhan tolong membelas kasihan kepada kami, biar kami bisa melakukan tour Christmas Cantata. Tapi itu sudah tergantung di dalam kehendak Tuhan, ya kan? Pasti Tuhan menyenangkan kami beritakan Injil, dan kami punya percaya Tuhan akan membuka jalan. Yang seperti itu kalian, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya mengaturkan acara kantata atau bini cerita aku bisa menemukan diri sendiri. Aku mempunyai 2 bentuk. Seperti yang kemarin kita berbicara, di pintu di kemah suci berbentuk 4 jenis benang kan, yang ungu tua, merah, kremisi, dan renen. Di situ ungu artinya warna untuk kerajaan Yesus. Ya, ungu tua artinya biru, artinya Tuhan Yesus yang ada di dalam langit. Yang warna kremisi, Tuhan melukiskan Yesus seorang seperti yang manusia. Jadi Lukas melukiskan Yesus sebagai anak manusia. Jadi di Lukas banyak kali dikatakan Yesus dipanggil anak manusia. Dan Yohanes adalah Injil kayak Raja Wali.
melukiskan Yesus sebagai Raja dan Tuhan, dan ini adalah warna ungu tua dan grimisi. Seperti itu, di dalam aku ini adalah manusia sendiri kan. Aku ini adalah manusia sendiri, artinya warna grimisi. Tetapi di dalam aku juga ada dua bentuk, seperti dua jenis benang. Satu adalah orang yang banyak kekurangan, tidak sama sekali berbuat sesuatu. Dan satu lagi, Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, hatiku, dan aku sudah menjadi Yesus yang kecil dan menangkan jiwa dan dunia ini di dunia ini. Dan ini seperti Tuhan. Nah, kepada Mephibosheth, dia sudah mempunyai dua bentuk. Satu adalah bin Saul, dia orang yang terkutuk. Dan seperti yang kita tahu, Daud tidak sama sekali menyukai orang timpang kan. Pada waktu dia membuat perang dengan Yebus dan istana Daud. Nah, orang-orang Yebus berkata, walaupun dia berkutuk kepada Daud, walaupun orang timpang bisa menolak kamu. Jadi Daud tidak sama sekali tak suka kepada orang timpang. Jadi bentuk pertama Mephibosheth adalah bin Saul, orang timpang seperti begitu. Yang kedua bentuk adalah dia adalah anak dari Yonatan. Dia adalah anak mempunyai gambar Yonatan. Dia sudah anak yang sudah ada di bawah janji itu Yonatan, yang makan bersama dengan Daud. Jadi Mephibosheth pun mempunyai dua bentuk. Bukan kita sendiri, aku sendiri, bukan Mephibosheth dirinya sendiri, tetapi kita juga mempunyai dua gambarnya. Satu untuk manusiawi, suka duniawi, ada kekurangan, jadi harus dikutuk seperti manusiawi ini. Yang lain, gambar yang lain, bentuk yang lain. Yang kedua adalah Tuhan Yesus datang ke dalam hati kami. Kalau kami menerima kuasa daripadanya, kami bisa menguasai di atas semua segala duniawi ini. Ini bentuk kedua juga yang kami mempunyai. Nah, apa kata Daud kepada Mephibosheth? Ayat 29, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata lagi kepada halmu, aku telah memutuskan. Artinya apa? Di sini kita bisa merasa Daud tidak senang melihat Mephibosheth, tetapi akan merasa sedih dan tidak nyaman kepada kata Mephibosheth. Kalau Mephibosheth datang membawa gambar dirinya sendiri kepada Daud, dia harus mati, dikutuk. Tetapi dia mempunyai, kalau membawa gambarnya Yonatan, membawa janji sama Daud sama Yonatan, dia datang kepada Daud, lalu Mephibosheth bisa hidup bahagia di dalam istananya. Dan dalam janji itu, raja ayahnya telah mengembalikan gambar terbaik, tetapi kalau dia tidak mempunyai perjanjian Daud sama Yonatan, tetapi dia membawa gambarnya dirinya sendiri, selalu menyakiti hati ke Daud. Saudara, kepadaku juga, sudah ada banyak kekurangan, tetapi kepada aku juga Tuhan tetap menyertai dengan aku, dan biar aku bisa menyaksikan firman Tuhan pada waktu saya memberitakan berkhotbah di kantata. Awalnya kita memulai kantata di Amerika, kami dapat telepon dari Korea. Kata Pak Pendeta dari Korea, pada waktu kamu khotbah di Amerika, kenapa kamu tidak pakai bahasa Inggris? Dulu saya mempunyai hati, aku masih kurang bahasa Inggris, jadi saya sering
berkhotbah dalam bahasa Korea dan pakai penerjemahan dalam bahasa Inggris. Dan saya juga merasa kekhawatiran, ya kalau saya berbahasa Inggris, sebanyak orang tidak akan mendengarkan atau memahami. Saya mempunyai alasan. Jadi Pak Pendeta dari Korea sudah berkata, jangan berbuat begitu. Kamu tinggal di Amerika harus berkhotbah dalam bahasa Inggris. Itu merasa agak berat kepadaku juga, beban kepadaku juga. Kalau saya berkonsultan dengan persendirian pribadi, okey. Tetapi kalau berdiri di depan 2,000-3,000 orang berkhotbah dalam bahasa Inggris, itu pun agak berasa beban dalam hatiku. Tapi aku harus mengikut kata Pak Pendeta. Tapi harus ikut kan? Jadi saya usahakan dan melakukan begitu. Tapi sampai sekarang tidak pernah ketemu orang-orang yang berkata kepadaku, aku masih belum bisa mengerti apa maksudmu. Masih belum pernah ketemu seperti begitu. Setelah acara selesai, di depan pintu keluar, kami wawancara beberapa orang atau banyak orang bila aku dapat anugerah pada sekali sesuatu, dan banyak orang anugerah Tuhan dan keselamatan. Ada banyak kesaksian begitu juga. Dan satu ketika, Pak Pendeta dari Korea datang kepada Amerika berkhotbah. Katanya, pada waktu saya berkhotbah, orang akan berubah, saya merasa bahagia, membelas kasihan, memberikan banyak kasih sayang, dan selalu bilang begitu. Dan kenapa tidak Anda hidup untuk Tuhan? Berkata begitu. Satu ketika, saya datang ke kota Vancouver untuk buat acara Christmas Cantata. Pendeta di Vancouver sudah mempersiapkan kantata di satu kota, dan itu menjadi susah kepadanya karena sewa tempat di Amerika adalah yang mahal sekali, dan untuk memindahkan barang-barang, mengeluarkan barang dari truk pun juga kami harus pakai orang dari sana, itu mahal sekali. Jadi kita masih butuh uang untuk buat Christmas Cantata, konsernya. Satu ketika Pak Pendeta di Vancouver, dia merasa susah karena kekurangan uang. Jadi pada waktu dia membuat karcis masuk, tiket masuk, tapi dalam Amerika ada beberapa cara untuk menghasilkan uang walaupun tidak menjual tiketnya. Kalau kita buat acara Christmas Cantata, sebanyak orang menunggu, mengantri panjang. Kalau kursinya sudah penuh, masih ada banyak disuruh pulang. Pada waktu saya datang ke The Empire State Building di New York, di situ sudah banyak orang ada mengantri, tapi ada yang satu jalur tidak akan menunggu karena mereka sudah dapat ide yang baru. Kalau mereka membayar agak lebih, ini adalah jalur ekspres, jadi tidak perlu mengantri, langsung naik. Kalau menunggu di antri butuh 2-3 jam untuk menunggu. Tapi kalau seseorang yang kasih uang lebih, tidak perlu menunggu 2-3 jam, langsung naik. Kami dapat ide daripadanya. Kami membuat tiket untuk tiket pesan. Kalau memesan tiket dulu, membayar sedikit, tidak perlu mengantri di luar, datang dan langsung masuk. Itu bisa kami membentukkan sistem seperti begitu, dan itu melakukan di kota Vancouver terlebih dahulu. Jadi jemaat-jemaat kami di Vancouver
sambil mereka mempromosi Christmas kantata, dan seorang saudari dia kasih kabar ini kepada pemilik bisnis untuk Christmas kantata, dan dia kaget. Oh, kenapa anda pesan tiket ini untuk dapat uang? Atau kurang. Dan akhirnya kita bisa melihat yang pemilik bisnis sudah pernah datang ke kantata tahun yang lalu. Kata dia, oh, kalau ada yang pesan tiket dulu atau masih ada banyak orang yang tidak bisa datang, masuk, harus keluar kan, apakah harus dapat uang? Dan saudari bilang, kami dapat uang untuk pesan tiket, bukan cari uang, tetapi kami masih ada kekurangan uang untuk sewa tempat acara sama tenaga-tenaga. Jadi berapa biayanya itu, kata dia. Kemungkinan itu kira-kira sekitar 50.000 atau 60.000 dolar AS untuk sewa tempat. Jadi kalau dia katanya, kalau saya membayar itu, uang itu, kalau saya membayar semua uang itu, apakah anda tidak akan jual tiket itu? Ya, walaupun kami jual tiket tidak akan menghasilkan 50 atau 60.000 dolar kan. Jadi saudari ini kabar ke pendeta di Vancouver, iya benar, okey, baik. Jadi pemilik bisnis itu membayar semua orang, semua uang untuk kebutuhan. Jadi mereka bisa melakukan Christmas kantata di Vancouver. Karena dia sudah pernah menonton Christmas kantata tahun lalu, mendapat banyak berkah dan dapat keselamatan. Tetapi oleh karena sebanyak orang telah datang, kami masih kurang tahu tentang dia. Dia adalah seorang keturunan Cina, dan dia berkata, oh, firman yang disampaikan daripadanya dan musik-musik itu adalah baik sekali, yang menarik sekali, itu yang acara yang indah sekali. Di sini ada banyak orang-orang Cina tinggal di sana. Semua orang harus datang, harus dengar firman. Ini mereka semua adalah orang-orang yang miskin. Kalau kamu dapat tiket, cari orang-orang miskin tidak bisa datang. Jadi dia menyentuh hati dan dia membayar semua uang kebutuhan. Dan dengan ini kami sudah melakukan data di sana. Jadi seperti begitu kalian, Tuhan Allah tetap tinggal di tengah hati kita dan bekerja di dalamnya kita dan memberikan anugerah kepada kita. Pada waktu kita menyambung hati kepada Tuhan, ya benar sekali, Tuhan Yesus telah menghancurkan semua hambatan, halangan dengan kita kepada Tuhan, dan biar kita bisa berani datang kepada Tuhan. Itu sudah terjadi oleh karena pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Tapi apa masalahnya Mephiboset? Karena dia sombong hatinya, dia menerima janji diberitakan oleh Daud. Ya, walaupun Mephiboset berbuat salah atau berdosa, memang bisa, tetapi Daud tidak sama sekali bisa membuang dia karena sudah ada janji Daud sama Yonatan. Tetapi Mephiboset dia tidak percaya kepada perjanjian di antara Daud sama Yonatan, tetapi dia selalu usahakan menjadi dianggap baik, okey di depan Daud. Nah, kalau kita melihat kehidupan sejarah Daud tidak sama sekali pernah melakukan jahat kepada keluarga Saul. Bagaimanapun dia hidup, apa dia berbuat, makna apa dia hidup, apa saja begitu. Tetapi Daud tidak sama sekali mengingini atau mengusahakan membunuh atau mengutuk mereka, tetapi tetap memberi anugerah kepadanya. Kalau semua keturunan dari Saul sudah tahu tentang hati Daud, pasti mereka datang kepada Daud, sujud menyembah kepadanya, dan dapat anugerah daripadanya. Kalau Mephiboset
mengetahui tentang hati Daud lebih mendalam, pasti dia bisa hidup jauh lebih bahagia daripadanya. Seperti kita beritakan Injil kepadanya, kepada orang-orang yang lain, Mephibosheth sudah mempunyai kesempatan. Dia bisa hidup bahagia dalam janji dari Yonatan, dan bagaimana Daud mengatakan berjanji kepada Mephibosheth, dengan itu dia bisa berbahagia di dalamnya. Tetapi Mephibosheth dia tidak terima perjanjian itu, tetapi dia sendiri mengusahakan dibenarkan diri, diaku dengan baik-baik. Jadi dia merasa menjadi lebih susah. Bagaimana kehidupanmu sendirian? Apakah Anda terikat perbuatan diri dengan pikiran-pikiran sendiri, dan pada waktu Anda datang kepada Tuhan merasa takut? Kalau Anda datang kepada Tuhan merasa takut, khawatir karena masih ada kekurangan dan kejahatan. Tapi kita sudah mempunyai gambaran manusia, tetapi melainkan itu, kita sudah mempunyai gambaran Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa Yesus. Jadi di mana kita pergi, apa saja kita ketemu, Tuhan telah memberi orang-orang yang kuat. Kita bisa menang daripada semua segalanya. Kita bisa minum, makan bersama dengan Yesus, dan Tuhan telah menggenapkan semua segala persyaratan bisa hidup berani sama Tuhan. Walaupun saya beritakan firman malam hari ini, tetapi hatiku dulu sama seperti Mephibosheth. Tuhan Allah telah melakukan semua segalanya untuk aku. Aku sudah lama sekali tahu itu, tetapi dalam hatiku sudah mempunyai hati, sudah lama sekali. Tanpa sadar, saya sudah mempunyai hati seperti Mephibosheth. Aku usahakan melakukan sesuatu baik, datang kepada Tuhan untuk diakui benar dan diberkati. Oleh karena itu, kata Tuhan kepada kita, pada waktu Anda mau ikut padaku, harus menyerahkan diri. Kenapa? Tuhan Yesus telah berbuat sesuatu terbaik kepada kita, biar kita telah bisa datang kepada Tuhan dengan baik-baik. Tetapi, jadi, dengan perlindungan Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Yesus, dan oleh karena dia sudah berbuat semua segala untuk kita, jadi kita bisa datang kepada Tuhan dengan baik-baik. Ya kan? Semoga kita semua bisa percaya dan datang kepada Tuhan dengan keberanian. Mari kita berdoa dan selesai khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami syukur padamu Tuhan. Tuhan, melalui Mephibosheth, kami bisa melihat hati kita sendiri. Daud telah menerima Mephibosheth, tetapi Mephibosheth masih belum terima hatinya Daud. Jadi dia mempersiapkan untuk berbuat sesuatu yang baik kepadanya sendiri. Jadi dia tidak bisa menyatukan hati sama Daud, dan dia tidak bisa hidup berani di depan Tuhan. Dan kami mengaku kepadamu Tuhan, itu gambar sama dengan kami. Tolong membantu kami, biar kami mengosongkan hati kami, biar kami bisa datang kepadamu dengan gambarnya Yesus Kristus. Tolong membiarkan kami datang, tolong memimpin aku dan kami semua bisa datang kepadamu Tuhan dengan gambar Yesus dan kekuatan Yesus, anugerah Yesus, dan dengan ini kami semoga harapkan dengan itu kami datang kepadamu Tuhan, dan pada waktu kami membawa gambar Yesus kepadamu, tidak ada hambatan, tidak ada penghalangan, dan sudah penuh kasih karunia kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong memberi hikmat kepadamu, biar kami tidak akan mengingat kembali tentang perbuatan kami sendiri, tetapi biar kami bisa ingat apa Tuhan Yesus telah berbuat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini, dan
Untuk sampai besok, kami akan ketemu lagi, dengar firman satu sesi lagi. Tolong membuka hati kami, biar firman-Mu akan menguasai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.